Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang kekuatan daya imajinasi atau pikiran yang menjelma menjadi kenyataan dalam hidup kita. Satu hal yang banyak tidak disadari manusia, bahwa imajinasi atau apa yang dia bayangkan di dalam pikirannya cenderung untuk menjelma menjadi kenyataan dalam hidupnya. Mereka yang selalu membayangkan kesulitan, problem, masalah di dalam hidupnya, maka semua masalah dan kesulitan itu akan terulang kembali menjelma dalam hidupnya. Dan dia tidak akan pernah bisa keluar dari berbagai kesulitan yang dialaminya itu. Demikian pula mereka yang pikirannya dipenuhi bayangan, harapan, kesuksesan, keberhasilan di dalam hidupnya juga akan menerima hasil yang sama, yaitu kesuksesan dan keberhasilan pula. Itulah yang menjadi sebab kenapa orang miskin dan susah tetap dalam kemiskinan dan kepayahan hidup berkepanjangan. Sedangkan orang yang kaya tetap dalam kekayaan kesenangannya. Karena itu bijaklah Anda untuk menggunakan kekuatan imajinasi dan pikiran Anda. Beberapa kasus berikut ini bisa jadi bahan renungan dan pelajaran bagi kita semua. Dr. Norman Vincent Peale, salah seorang wartawan dan penulis senior di Amerika, bertanya pada Roger Verger, redaktur surat kabar terkenal Inquirer di Cincinnati, Amerika Serikat. Bagaimana caranya Anda bisa menjadi redaktur surat kabar terkenal ini? Ketika itu mereka sedang berada di depan gedung penerbitan surat kabar tersebut. Tuan Verger berkata, Anda lihat jendela itu. Beberapa tahun yang lalu, sebagai seorang anak muda, saya berdiri di tempat ini, saya memandang ke jendela itu, saya lihat seorang sedang duduk di sana di depan meja tulis. Dia adalah redaktur surat kabar ini. Saya selalu membayangkan bahwa yang duduk di sana adalah saya. Saya membayangkan diri saya di tempat jabatan itu dan dengan tekun berusaha untuk meraih jabatan tersebut. Demikianlah akhirnya saya menjadi redaktur surat kabar ini. Demikian Verger mengatakan. Tahun 1974, saya bertemu dengan seorang wartawan senior, Pak Darsaf Rahman, sudah almarhum. Ia menceritakan saya tentang kekuatan daya imajinasi dan visualisasi. Dia menceritakan bahwa dulu ketika masih muda-muda ya, dia berteman baik dengan Mas Agung, pemilik toko buku Gunung Agung di Kuitang. Ketika itu Mas Agung memiliki sebuah kios buku kecil di kawasan Kuitang. Mas Agung bertanya kepada Pak Darsaf, Pak Darsaf, bagaimana caranya supaya saya bisa memiliki suatu toko yang besar di kawasan ini? Pak Darsaf menyarankan, coba kamu buat gambar toko yang kamu inginkan itu. Letakkan di meja tulis kamu, pandang setiap hari, dan kamu bayangkan seolah-olah kios ini adalah toko yang besar itu. Kau pengen 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, kau bayangkan saja. Seolah-olah toko ini adalah warung kios kecil ini adalah toko yang besar. Bayangkan setiap hari, bayangkan setiap hari dengan penuh perasaan. Dan alhamdulillah Pak Mas Agung mengikuti nasihat ini. Dan ternyata tahun 1974 ketika saya berjumpa dengan Pak Darsaf, saya lihat toko itu sudah ada di kawasan Kuitang. Yaitu toko buku Kuitang yang 4 lantai itu. Ya. Juara senam Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984, Mary Lowriton senantiasa membayangkan gerakan-gerakan rutin dalam pikirannya, serta memvisualisasikan setiap tahapan senam, setiap langkah, setiap lompatan, dan setiap gerakannya terlebih dahulu, sebelum benar-benar melaksanakan dalam pertandingan. Juara binaraga
serta bintang film terkenal Arnold Schwarzenegger, pernah mengatakan bahwa latihan beban hanya merupakan kelanjutan dari visualisasi. Selama pikiran kita mampu membayangkan bahwa kita mampu melakukan sesuatu, maka Anda pasti akan bisa melakukannya. Saya selalu berusaha memvisualisasikan diri sebelum melakukan sesuatu yang penting. Kalau hal itu bisa saya lakukan, maka keberhasilan sebenarnya sudah berada di tangan. Hendrawan, penentu kemenangan tim Piala Thomas tahun 1998, 2000 dan 2002, juga menggunakan teknik visualisasi untuk meraih kemenangan. Pada pertengahan tahun 1997, ia mendapat ultimatum dari pelatnas bahwa kesempatannya untuk berada di pelatnas hanya sampai akhir tahun 1997, karena selama ini tidak ada satupun prestasi yang diraihnya. Dalam keadaan putus asa, stres, dan tertekan, ia bertemu dengan motivator Bapak Andri Wongso yang membangkitkan semangatnya untuk berlatih lebih giat. Atas saran Bapak Andri Wongso, ia terus berlatih lebih giat dari biasanya. Ia membayangkan koran-koran memuat gambarnya memegang Piala Thomas. Ia membayangkan masyarakat menyambut dan mengeluh-elukan kedatangannya beserta Piala Thomas. Dan semua itu pada akhirnya betul-betul menjadi kenyataan dalam hidupnya. Seorang teman saya menceritakan pengalamannya bahwa dulu ia sangat ingin memiliki sebuah motor. Ketika itu ia hanya punya sebuah sepeda yang digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap hari ia membayangkan bahwa sepeda yang dikendarainya itu adalah sebuah motor. Jika bersepeda ia membayangkan seolah-olah sedang naik motor. Pada suatu hari, tidak disangka abangnya membawa sepeda motor dan memberikan padanya sebagai hadiah. Ia terkejut. Apa yang dibayangkan selama ini tiba-tiba menjelma jadi kenyataan. Demikianlah apa yang Anda bayangkan dengan penuh keyakinan secara terus-menerus akan mencari jalan sendiri untuk menjelma dalam hidup Anda. Karena itu, hati-hatilah dengan gambaran imajinasi pikiran Anda. Jangan isi pikiran Anda dengan berbagai keburukan dan kesialan. Ia bisa menjelma dalam hidup Anda. Isilah pikiran imajinasi Anda dengan berbagai harapan, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan. Hingga semua itu menjelma dalam kehidupan Anda. Selamat mencoba dan silakan ikuti video kami berikutnya yang menjelaskan tentang sekitar kekuatan daya imajinasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pencinta channel Fadilza dan Pondok Tadabbur yang membutuhkan konsultasi tentang ruqyah syariah, mengatasi gangguan jin, gangguan sihir, gangguan pelet, gangguan jin leluhur atau jin saka, sihir penghalang jodoh, penyakit-penyakit non medis, pintu rezeki tertutup, masalah rumah tangga, masalah kehidupan, serta berkeinginan untuk melatih zikir dan tadabbur Quran, insya Allah kami siap membantu Anda. Silahkan Anda hubungi kami dengan HP ataupun WA 0811 15 14 12. Insya Allah kami selalu siap membantu Anda. Kami juga menerima ruqyah untuk pelaksanaan ruqyah di tempat kami, dan kami akan melatih Anda untuk melakukan ruqyah mandiri dalam mengatasi gangguan sihir, gangguan jin, dan penyakit-penyakit non medis yang sulit disembuhkan secara medis. Silahkan hubungi kami pada 0811 15 14 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.